Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil abraril ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memuja dan memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya atas kesempatan, kesehatan serta kemauan dan mudah-mudahan juga keikhlasan yang Allah berikan kita hadir di rumahnya ini. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan bagian yang terbaik dari apa yang Allah telah janjikan. Kaum bapak dan kaum ibu, saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, yang hadir di majelis ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita semakin cinta kepadanya dari hati kita yang paling dalam, dan di akhirat nanti kita dibangkitkan di bawah panji dan bendera beliau, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan pula syafaat daripadanya. Amin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih meneruskan pembahasan tentang ada yang tahu sampai di mana pembahasan terakhir kemarin? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nggak ada. Alhamdulillah. Tidak tahu anak-anak agak Pak tunjuk. Masa libur, masya Allah. Yang tidak libur, serta yang keaman. Sampai di mana? Tentang macam-macam wahyu. Sudah selesai. Ada yang wahyu mujarrad, yang dimasukkan Allah SWT ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah yaitu Allah berbicara kepada Rasul dari balik hijab, seperti mana yang dilakukan atau diterima oleh Nabi Musa alaihi assalam. Demikian juga yang diterima oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika di malam Isra dan Mi'raj. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam ketika masih di surga, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wahyu disampaikan Allah melalui para malaikat. Para malaikat atau malaikat? Melalui malaikat satu, yaitu
Jibril alaihissalam. Jadi Jibril adalah aminus sama, yaitu yang dipercaya di langit. Nabi kita aminul ard, yang percaya di bumi. Dan para sahabat adalah umana, orang-orang yang dipercaya menyampaikan dari Nabi SAW. Nah, yang melalui malaikat ini atau yang wahyu melalui malaikat ini melalui salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama, malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli. Nah, berapa kali? Hanya dua kali. Nah, kemudian yang kedua adalah malaikat Jibril tampil menyerupai salah seorang manusia, seperti Nabi datang dalam hadis Maratibuddin. Dia datang bertanya ke Nabi tentang al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan, yang disebut dengan tingkatan agama. Laki-laki yang ganteng seperti manusia, tetapi ternyata Jibril yang menyerupai, menjelma dalam bentuk manusia. Di antara sahabat yang pernah Jibril datang kepada Nabi dalam bentuknya adalah Dihya al-Kalbi. Kemudian yang ketiga yaitu wahyu datang seperti geberincing, suara lonceng. Yang ini yang paling dahsyat yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram, sekarang masuk pada hukmul iman bil kutubi atau bil kitabi atau bil kutubi wa adillatuhu, yaitu hukum beriman kepada al-kutub, kitab-kitab, dan apa dalilnya. Kalau tanya tentang hukum tentu harus ada dalilnya. Tidak boleh kita membuat suatu hukum kecuali berdalil Al-Quran ataupun Sunnah. Berkata para penulis, hafidhahu al-baqina minhum wa rahima al-mutawaffa minhum. Ta'riful kutub, definisi al-kutub. Al-kutub jam'u kitab. Al-kutub itu adalah jamak dari kata kitab. Al-kutub jamak dari kitab. Wal kitabu masdar kataba yaktubu kitaban. Dan al-kitab adalah masdar dari kataba yaktubu kitaban. Maknanya kataba apa artinya? Menulis. Kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, kitaban tulisan. Thumma summiya bihil maktub, kemudian yang ditulis itu disebut dengan al-kitab. Wal kitabu fil asli ismun lis-sahifati ma'al maktubi fiha. Kalimat al-kitab dalam bahasa Arab pada asalnya adalah nama bagi beberapa lembaran ma'al maktubi fiha, dengan ada tulisan di dalamnya. Kalau ambil kote sarim tidak ada tulisan kitab nomor, tidak, berarti harus ada tulisan di dalamnya. Jadi baru dikatakan kitab apabila ada sekumpulan kertas yang ada tulisannya. Karena kitab dari kalimat kataba, yaitu menulis. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Orang-orang ahli kitab, dalam hal ini Yahudi maupun Nasrani, meminta kepada Muhammad. Ini permintaan untuk melemahkan Nabi. Andainya diterima permintaan mereka, mereka kan juga beriman.
Yas'aluka al kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani minta kepadamu hai Muhammad untuk engkau turunkan kitab, sebuah kitab dari langit. Jadi mereka tidak mau turunnya beransur-ansur nih. Kalau memang kamu rasul, tolong bawa satu kitab. Nah, turun langsung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Yakni sahifatan maktuban fiha. Yang mereka maksud dengan Alkitab di sini ada suatu lembaran yang ada tulisannya langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti diturunkannya kitab sebelumnya. Sekaligus yakni sahifatan maktuban fiha. Jadi mereka ingin mengatur Nabi, bukan ingin mengikut Nabi. Kalau betul kau Nabi, buat seperti Musa dulu, kitabnya langsung turun. Buat seperti Nabi Daud dulu, kitabnya langsung turun. Kamu kok beransur-ansur, tidak lepas dibaca tulisan. Agar itu sebenarnya mereka hanya sekedar untuk cari cara untuk menolak kebenaran. Ya, sama dengan orang sekarang menolak kebenaran dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi atau dilakukan oleh sebagian ulama. Ya, dijadikan sebagai dalil untuk menyalahkan, bukan untuk mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wal muradu bil kutubi huna, sedangkan yang dimaksud dengan al-kutub, kitab-kitab dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab ini, al-kutubu was-suhuful lati hawat kalam Allah Ta'ala, yaitu kitab-kitab yang terkandung di dalamnya kalam Allah, perkataan Allah, firman-firman Allah, alladzi auhahu ila rusulihi alaihimussalam, yang telah diwahyukannya kepada para rasulnya alaihimussalam. Sawa'un ma'alqahu maktuban Taurat, baik yang diturunkannya secara tertulis seperti Taurat, atau anzalahu an tariqil malaki musyafahatan fakataba ba'da dzalika fakutiba ba'da dzalika sa'iril kutub, atau diturunkannya melalui malaikat, yaitu secara lisan, kemudian ditulis setelah itu seperti kitab-kitab yang lain. Jadi Taurat diturunkan sekaligus, sedangkan yang lain-lain dituliskan beransur dengan wahyu lalu dituliskan. Awalnya adalah musyafahatan. Nah, ketika bicara tentang al-aslus tsani, yaitu al-aslus tsalis, itu landasan ketiga beriman kepada al-kitab, beriman pada kitab-kitab, maknanya adalah kumpulan kitab atau sahifah yang di dalamnya terkandung kalam Allah yang diwahyukannya kepada para rasul alaihimu assalam. Jadi bukan sembarang beriman pada kitab. Kita tidak masuk beriman pada kisul iman, kan? Ya, tidak masuk beriman pada kitab kurikulum kita, bukan itu maksudnya. Tapi yang maksud adalah kitab-kitab tertentu yang Allah turunkan, ya, yang diwahyukannya, yang berisi kalamullah. Hukmul imani bil kutubi, hukum beriman kepada kitab-kitab. Al-imanu bil kutubillahi allati anzala ala rusulihi kulliha ruknun azim min arkanil iman. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkannya kepada para rasulnya adalah satu rukun yang agung di antara rukun-rukun iman. Wa aslun kabir min usuluddin, dan merupakan landasan besar di antara landasan agama ini. La yatahaqqaqul imanu illa bihi, tak mungkin dikatakan orang beriman kecuali beriman kepada kitab-kitab. Kalau ada yang mengingkari satu kitab, tidak disebut orang beriman. Makanya orang-orang Yahudi, Nasrani
Mereka umat Nabi, tapi apakah mereka disebut beriman sekarang? Kenapa? Karena tidak beriman pada Al-Quranul Karim. Andai ada umat Islam beriman pada Al-Quran tapi tidak beriman pada kitab yang lain, beriman? Beriman? Ngangguk nampak tadi. Ulang lagi. Ada orang Islam, saya hanya beriman pada Al-Quran, tidak beriman pada kitab yang lain. Sah tak imannya? Sah tak imannya? Sah. Bahaya. Kalau beriman kepada Nabi Muhammad, wajib beriman kepada seluruh Nabi. Bila kafir ke seorang Nabi, sama dengan kafir kepada Nabi Muhammad. Bila beriman pada Al-Quran, wajib beriman pada semua kitab. Bila kafir pada satu kitab, sama dengan kafir pada Al-Quran. Nah sekarang saya ulang pertanyaannya. Orang yang beriman pada Al-Quran, tak beriman pada kitab yang lain, dinamakan orang beriman atau orang kafir? Agak masuk kaji. Ulang balik. Beriman. Tanya lagi anak-anak. Siapa yang jawab tunjuk tangan. Ada orang Islam beriman hanya pada Al-Quran, tidak beriman pada Taurat, Injil dan Zabur. Apa hukumnya? Siapa yang tahu tunjuk tangan. Paham pertanyaannya? Tak paham? Orang Islam coba Islam kan? Ya, baik. Ia beriman ke Al-Quran tapi tak percaya ke Taurat dan Zabur. Apa hukum? Apa hukumnya? Sah imannya atau tidak sah? Nah, saya tunjuk tangan tadi. Nah, tidak sah imannya. Kalau tidak sah imannya namanya kafir. Jelas? Sampai dia beriman kepada seluruh kitab. Ini agak ayah ni. Anak dapat jawab tiba ya agung. Bila Syekh Ika beriman pada Al-Quran tapi tidak beriman pada Injil, hukumnya? Ya tapi kalau sampai takfiri kan tu masalah. Mudah menyapirkan orang. Enggak, kita tidak mudah menyapirkan orang. Kita bicara tentang ilmu. Sebab ini belajar kita. Kita beriman pada kitab-kitab atau beriman pada Al-Quran saja judulnya? Beriman pada seluruh kitab. Nah, di antara kitab itu ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan ada suhuf yang lain. Bila orangnya beriman pada 4 kitab tapi tak beriman pada suhuf Ibrahim dan Musa, apa hukumnya? Balik kami lihat dulu. Saya capek jawaban. Daftarkan Syekh masuk dulu ya. Apa hukum? Sembarang hampir ke rumah. Lah mulai berani nampak. Ulang kembali kaji balik ke bangkainya. Ada orang beriman pada seluruh malaikat tapi tidak beriman pada Jibril. Apa hukumnya? Dah ya. Ada orang beriman pada Nabi Muhammad dan seluruh nabi kecuali Nabi Nuh. Hukumnya? Beriman pada seluruh nabi dan rasul kecuali Nabi Nuh. Kafir. Taib. Beriman pada seluruh kitab kecuali Al-Quran, hukumnya? Iya. Taib. Beriman pada seluruh Alkitab kecuali Zabur. Kafir lah. Alhamdulillah lah kokoh. Dan lah kokoh. Alhamdulillah. Jadi itu maksud perkataan para penulis, la yatahaqqaqul imanu illa bihi.
Iman tak terrealisasi, tak terbukti sampai beriman kepada seluruh Alkitab. Kalau ada satu yang diingkari, maka dia kufur. Banyak agak detailkan ya. Beriman kepada seluruh kitab kecuali satu ayat dalam Taurat, apa hukumnya? Kafir jo? Sorry. Seayat kafir jo. Alhamdulillah, lah mantap. Kalau ada orang yang tak beriman pada alif lam ra dalam Al-Quran, hukumnya kafir. Keswanto masuk subuhan pan. Alhamdulillah. Jadi kaum muslim dan muslimat mengingkari satu kitab, tidak beriman kita. Mengingkari seorang rasul, tidak beriman kita. Mengingkari satu malaikat, tidak beriman kita. Bahkan mengingkari satu ayat dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim, kufur kita. Mengingkari satu kata dalam Al-Quran, kufur kita. Tidak boleh mengingkari. Terus ada yang orang mengingkari maknanya, Ustaz. Inilah bab syubhat. Sebagian ulama mengatakan kalaupun syubhat tapi ini nyata di Al-Quran, tetap dikafirkan. Tapi jangan masuk bab itu lah. Payah kolbu. Nah, cukup yang umum seperti ini, yaitu siapa yang kafir kepada satu ayat Al-Quran dan cahaya Quran soalnya kecuali lakum dinukum waliyadin, atau qul ya ayyuhal kafirun, saumon kafir tidak boleh orangnya usah persaudaraan. Ini misalkan usah toleransi, jadi tidak boleh nyebut yang kafir orang. Oleh sebab itu qul ya ayyuhal kafirun diakui, diakui. Apa hukum kafir? Nah, potong boleh terkaji ini kan. Kenapa pula bilang orang itu kafir padahal Allah sudah mengakui agamanya? Lakum dinukum walajan, masalah ini agamanya, agama awak jangan sampai kafirnya. Dia tanya kayaknya di surat apa dia mendukung dia. Di surat Al-Kafirun, coba awal. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Berarti mulia nyebut orang kafirusan. Jadi terangnya saya itu. Sudah itu pikir deh, wah aku juga ayat kau, aku ayat kau misal. Anda tentu nih. Nah, urutnya jadi itu ada. Oleh sebab itu kita katakan orang seperti ini kafir kepada Al-Quran. Kalau kafir pada Al-Quran hukumnya kalau kafir pada Al-Quran hukumnya kafir pada Allah, kafir pada malaikat, kafir semuanya, tidak ada gunanya lagi. Yang salah jelas ya. Jangan jelas ya. Jangan jelas. Ini meragukan kekufuran orang kafir, kafir juga. Orang kafir diragukan kekafirannya, membuat kita kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik. Jelas muqaddalla ala dzalikal kitab wa sunnah. Dalilnya wajib beriman pada Alkitab, Al-Kutub, seluruh kitab itu dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminal kitabi qauluhu ta'ala, di antara dalilnya dalam Al-Quran firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau kalian beriman, dengarkan. Aminu billah, berimanlah pada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah pada kitab yang diturunkannya kepada rasulnya. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Berarti umum kan? Kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya,
wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya dia tersesat sangat jauh. Kalau tersesat sangat jauh bisa dijauhi lah. Kalau tersesat sangat jauh bisa dijauhi lah. Tidak. Ya, ini maksudnya adalah siapa yang tidak beriman atau siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikatnya, kufur pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, sesatnya sangat jauh. Bisa jauhi? Orang kafir bisa jauhi lah? Tidak. Nah, kecuali beliau beriman sebelum meninggalkan dunia ini. Nah, oleh sebab itu boleh sebut orang kafir-kafir? Mereka sendiri yang bilang, inna kafarna bima ursiltum bih, kami kafir kepada apa yang kalian diutus menyampaikannya. Orang kafir itu yang bilang kami yang kafir kan. Tiba-tiba kita bela-belain tidak boleh sebut orang kafir. Nah, jawabannya tidak pandai usahara, tidak pandai masalah kajian kafir penghinaan, ya kan? Itu gelar buruk, tetapi bukan kita yang melekatkan, mereka sendiri yang melakukannya. Beda dengan kita. Kalau kita dibilang domba-domba yang tersesat, lebih bahaya loh. Tidak ada domba, tidak berakal tuh. فأمر الله عباده المؤمنين في الآيات بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعابه وأركانه. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman di dalam ayat di atas bidukhuli fi jami'i syara'il iman, untuk masuk ke dalam seluruh syariat iman, cabang wa syu'abi, dan cabang-cabangnya, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya. Fa'amarahum bil imani billah, yaitu menyuruh mereka beriman pada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wa huwa al-Qur'an, dan beriman pada kitab yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wal kitabil allazi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkannya sebelum Al-Quran, wa huwa jami'ul kutub, yaitu semua kitab al-mutaqaddimah yang terdahulu. Baik, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adik-adik yang bisa menjawabnya, kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, yang jawab tunjuk tangan. Mantap. Kok di sini? Sana, ayo. Injil, Zabur, Taurat. Sedih itu dapat dapur atau mereka layur. Nah, mantap. Jazakallah khair. Jadi nyimak nih tadi kan? Kalau nyimak ada asal. Alhamdulillah. Pomongnya ciknya. Cik. 3 cabang? 3 mah? Ayo Allah. Enggak tuh. Apa tentu? Iya berarti kok. Apa maksud 3 cabang mah? Oh jawaban 3. Enggak, cia aja soal 1 soal gua awak aja. Aku kacang 3 mak aja kalau lah. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kat Taurat, seperti Taurat, wal Injil, Injil, wal Zabur, dan kitab Az-Zabur. Nah, thumma bayyana fi khitamil ayah, kemudian Allah jelaskan di penghujung ayat, anna man kafara bi syai'in, bahwa siapapun yang kafir, siapa yang kafir bi syai'in, dengan satu pun, min arkanil iman, dari rukun-rukun iman. Di antara rukun iman adalah beriman pada kita.
faqad dhalla dhalalan ba'ida, bahwa orang itu sesat sangat jauh. Wa kharaja an qasdis sabil, keluar dari jalan yang lurus. Wa min arkanil imanil mazkurah al-imanu bi kutubillah, di antara rukun-rukun iman yang disebutkan dalam ayat adalah iman pada kitab kita. Jadi orang kafir sosek tak boleh nyosek orang lain tu siapa dia? Nah, nya kalau tak tahu orang lain sosek, awak tak sosek. Tak tahu tu maksudnya sosek, berarti aku tak sosek juga. Sebab orang sesat tak boleh saling menyesatkan. Sama-sama sosek. Nah, sama-sama sosek. Tapi orang yang berada di jalan yang lurus, dia tahu bahwa dia berada di jalan yang benar. Kalau ada yang ragu dengan jalannya, tidak boleh mengatakan dan yakin dengan jalan kita lalu menyalahkan orang lain, berarti belum sempurna keyakinannya. Kalau kita tidak, alhamdulillah, Allah sebutkan dengan Al-Quran dan Nabi jelaskan lagi dan kuatkan dengan hadis. Itu ragu juga berarti bukan masalahnya Al-Quran dan hadis yang salah, kita yang salah. Wallahu musta'an. Awak mana masuk ke tu? Kalau kita pada mana ya nampak. Laisolor dia. Baik. Jam tak nak sengaja buat tak jam. Selama 40. Kalau masuk lah. Baik. Wa kharaja an qasd afwan wa qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman pula di antara dalil yang disebutkan oleh para penulis tentang rukun iman yang ketiga ini, yaitu iman pada kitab. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib." Tidaklah kebaikan-kebaikan itu terletak pada an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bukan hanya pada engkau menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi yang dimaksud dengan puncak kebaikan itu adalah man amana billah, siapa yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wal malaikati, para malaikat, wal kitabi, dan kitab, wal nabiyyin, dan para nabi. Berarti kebaikan itu bukan hanya sekedar menghadap ke timur dan ke barat. Kalau tidak diiringi dengan iman, itu tidak berguna. Sebagaimana dulu orang-orang Quraisy, mereka yang jadi pengurus Masjidil Haram, pengurus Ka'bah. Jadi yang mentang-mentang sudah jadi pengurus haji, sudah itu tidak diurus masjid seperti yang Allah inginkan. Dan pasti masuk surga pengurus haji. Pengurus haji itu kalau tutup usaha haji jelas. Yang pengurus masjid adalah yang menghidupkan masjid dengan iman pada Allah dan Rasulnya, iman pada malaikat, yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masalah pengurus haji, dalam Abu Jahal pengurus Masjidil Haram, pengurus Masjidil Haram, kan ya mereka mengurus, tapi tidak berguna. Atau seperti Abdullah bin Jud'an, setiap musim haji mengorbankan atau menyembelih 1000 onta untuk dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Tolak korbannya 1000 unta setahun. Sang siku kambing lah peloyo. Lah banyak utang deh. Kalau bayi korban potong lah. 1000 itu. Tapi ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayanfa'u dzalika 'indallah?" Apakah itu bermanfaat baginya di akhirat di sisi Allah? Qala la. Ya. Banyak
membuat kebaikan-kebaikan ya di mata manusia itu tidak akan hilang, tapi di mata Allah mungkin tak terbilang. Apa sebab? Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfirli yawmaddin. Dia tidak pernah memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat. Dia sudah merasa aman dengan pekerjaannya, dengan prestasi dunianya. Dikiranya prestasi itulah puncak kebaikan, maka Allah nafikan itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Sama juga dengan orang yang masya Allah salat duhanya 3 jam, salat malamnya 4 jam, puasanya puasa Daud, sedekahnya kalau masuk kantor selalu tertib, pulang paling lambat, pulang paling cepat, datang paling lambat. Enggak, pokoknya tertib, kebaikannya, suka senyum dan sebagainya. Cuma iman di sini tidak ada. Dia melakukan itu karena ingin pujian, ingin dapat nama dan sebagainya, maka itu juga tidak bermanfaat. Makanya perlu al-iman. Sama orang yang mengatakan saya tetap sholat, cuma saya tidak beriman pada wajibnya sholat. Kita katakan tidak usah sholat. Lebih baik untuk perbaiki dulu iman pada sholat, selepas itu baru sholat. Tapi kalau sholat tak beriman padanya, tidak. Nabi SAW awal sampai mau kadang tak baca harus sholat saja. Terus itu sampai dan tetap sholat, tapi tidak beriman pada sholat, tidak usah sholat. Berapa banyak orang sholat tapi tidak beriman. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat ini, maka perlu selalu kita perbaharui pelajaran-pelajaran seperti ini, bukan untuk anak-anak saja, untuk kita pun. Contoh tadi, tak jauh dia tak habis tak kan? Kan kita lah jauh kan? Makanya belajar kita terus. Wallahu musta'an. Apa lagi? Hah? Azan aja lah sih kalau lah suka tuh. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahumma wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Jadi dalil kedua tentang kewajiban beriman kepada al-kutub, yaitu firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Tidaklah puncak kebaikan itu kau hadapkan wajahmu ke bumi, ke timur dan ke barat, atau ke barat dan ke timur dan ke barat, tapi al-birra man amana billah, tetapi al-birru itu adalah beriman pada Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wal malaika, para malaikat, wal kitab, kitab, wal nabiyyin, dan para nabi. Fa akhbar azza wa jalla, Allah azza wa jalla dalam ayat ini, surah Al-Baqarah 177 ini, anna haqiqatal birri, memberitahukan bahwa hakikat albir itu wal imanu bima dzukira min arkanil iman, yaitu beriman kepada semua yang disebutkan dalam ayat itu berupa rukun-rukun iman, wal amalu bi khisalil birril waridah, kemudian mengamalkan cabang-cabang keimanan, kebaikan yang tersebut dalam ayat sesudah itu, dalam ayat itu sesudah yang dinukil itu. Kan ada wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi, menginfakkan harta yang dicintai, zawil qurba wal yatama, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnas sabil. Ini adalah cabang-cabang keimanan. Nah, wa zakara min arkanil iman, di antara rukun iman yang Allah sebutkan dalam ayat itu adalah al-imanu bil kitab, beriman pada al-kitab. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, huwa ismu jinsin yashmalul kutubal munazzalata minas sama'i minal anbiya alal anbiya, yaitu al-kitab adalah isim nama jenis, yaitu meliputi semua kitab yang Allah turunkan dari langit kepada para nabinya, diturunkan dari langit ke para nabinya. Ya, diturunkan nabinya di bumi, yang menurunkan di langit. Nah, hatta khatamat bi asrafiha, sampai Allah tutup dengan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran, wahul Quranul muhaimin ala ma qabla minal kutub, yang menguasai seluruh kitab sebelumnya. Artinya syariatnya menasakh semua syariat yang sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Walitaqriril imani bil kutubi kulliha amara Allah ibadul mu'minina ay yukhatibu ahlal kitab biqaulih, untuk menetapkan iman kepada kitab semuanya, Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman ay yukhatibu ahlal kitab, untuk menyampaikan kepada ahli kitab. Itu firman Allah SWT, qulu amanna billah, katakan hai Muhammad, qulu amanna billah, katakan oleh kalian kami beriman pada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ahli kitab turunkan kepadanya Taurat dan Injil. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, as-suhuf, wa Ismail, dan pada Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub wal asbat, dan keturunan surah setelahnya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan yang diturunkan atau diberikan kepada Musa dan Isa. Musa Taurat, Isa Injil,
Naam, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan semua yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak membeda-bedakan satu pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Fatadammanatil ayatu imanal mu'minin, ayat di atas mengandung imannya orang-orang beriman, yaitu orang Islam. Bima anzalallahu alaihim, yang diturunkan kepada apa yang diturunkan Allah kepada mereka, biwasitati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ala ayanir rusulil muzkurina fil ayat, dan yang diturunkan kepada rasul-rasul yang disebutkan namanya dalam ayat tadi, yaitu para pemuka rasul. Naam, wa ma unzila ala baqiyatil anbiya'i fil jumlah, dan kepada para nabi yang disebutkan secara global, wan nabiyyun wa ma utiya an-nabiyyun, wa annahum la yufarriquna bainar rusuli, dan orang beriman tak membeda-bedakan antara para rasul itu fil iman, dalam beriman, bi ba'dihim duna ba'd, yaitu tidak beriman pada sebagian lalu tidak beriman pada sebagian, tidak, semuanya diimani. Fantazama dzalikal iman bi jami'ir rusul wa kulli ma anzalallahu alaihi minal kutub, sehingga terjalinlah hubungan yang apik antara iman kepada seluruh rasul dan beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan kepada mereka. Karena apa? Kalau beriman pada rasul, mesti beriman pada kitab yang diturunkan. Kalau beriman pada kitab yang diturunkan, mesti beriman pada rasul yang menjadi perantara yang menyampaikan. Baik. Wal ayatu bi taqriri hadzal kitabillahi katsirah, ayat tentang masalah ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Wa ammas sunnah, sekarang tentang dalilnya wajib beriman pada kitab-kitab dari as-sunnah. Faqad dallat kadzalika ala wujubil imani bil kutub, sunnah juga menunjukkan wajib beriman kepada kitab-kitab. Wa annal imana biha ruknun min arkanil iman, bahwa beriman kepada kitab-kitab adalah rukun di antara rukun iman. Dan la ala zalika hadithu Jibril, seperti yang disebutkan atau ditunjukkan oleh hadis Jibril tentang Islam, iman dan ihsan. Wa su'alihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an arkanil iman, dan pertanyaan Jibril kepada Nabi alaihi wasallam tentang rukun-rukun iman. Fa zakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ijabatihi, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam jawabannya al-imanu atau al-imana bil kutub, itu beriman kepada kitab ma'a baqiyati arkanil iman, bersama dengan rukun iman yang lainnya. Wa qad taqaddama al-haditsu bi nassi bil sabiq fa aghna an idadati huna, hadis sudah kita sebutkan di dalam pasal sebelumnya, itu ketika Jibril datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk manusia, seorang laki-laki yang berpakaian rapi, rambut hitam, baju putih, seperti orang orang rapi, tapi tidak nampak bekas orang musafir. Musafir kusuk-kusuk kain enggak, tanpa kala kusuk-kusuk baju, apalagi musafir dari tempatnya jauh dari langit mula. Nah, tapi tak pula ada yang kenal dengan dia. Kalau orang situ tentu kenal orang, tidak ada pula yang kenal. Ternyata itulah Jibril alaihissalam. Lalu dia duduk ke Nabi bertanya, akhbirni alil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi jawab, al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, dia bertanya, dia pula membenarkannya. Lalu dia tanya, fa akhbirni anil iman, diberitahukan kepadaku tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, kamu benar, sampai akhir hadis. Fataqriru hadza fataqarrara bihadza wujubul imani bil kutub wat tasdiq biha jami'ah. Dengan ini tetaplah bahwa iman kepada seluruh kitab dan membenarkannya adalah
wajib bahkan rukun. Wa i'tiqadu annaha kulliha minallahi ta'ala, dan wajib meyakini semuanya dari Allah tabaraka taala. Anzala ala rasulihi bil haqq, Allah turunkan kepada para rasulnya dengan hak. Wal huda, dengan petunjuk. Wal nur, cahaya. Wal dhiya, dan sinar. Wa anna man kazzaba biha, sesungguhnya orang yang mendustakannya, au jahada syai'an minha, atau mengingkari sebagian daripadanya, fahuwa kafirun billah, maka dia kafir pada Allah, kharijun minad din, keluar dari Islam. Oleh sebab itu dengan demikian tahu kita bahwa beriman pada kitab-kitab adalah rukun yang wajib diimani, dan siapa yang mengingkari walaupun hanya sebagian, maka hukumnya keluar dari keimanan dan keislaman. Semoga Allah jaga iman kita, jaga Islam kita. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih ada jam berapa? Hah? Sudah jam 8. Ya. Ini sebenarnya pembahasan sederhana tentang apa buahnya iman kepada kitab kita. Insya Allah kita sambung besok aja lah. Ya, besok aja kan. Soalnya kalau buah apa, mau nantinya. Tapi kalau menyiram batang, enggak ada awak buah. Tapi kalau buah, mau nanti. Jadi insya Allah 2 pekan. Pekan kapan ya? Sebulan yang akan datang. Sebulan ya. Apa mau gue mana? Enggak sampai sebulan. Pekan kedua bulan hadapan insya Allah. Mudah-mudahan ini pembuah kan. Kalau buah insya Allah sabar nanti ya. Tapi kalau maliau batang isau deh. Baik. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.